Hai, yeay. Hai. So, jadi kali ini kita mau cerita-cerita dengan Anggri dan kita mau di mana nih, Ina? Kira-kira? Jalan-jalan. Oh iya. Wah. Jadi kita mau kasih tunjuk simbol Sumba yang Oke, sebenarnya. sip, ya, setuju. Kan. Nice. Oke. Hai, kembali lagi bersama saya dengan Rosvita. Kali ini saya ada di Nihi Sumba bersama salah satu guest captain di hotel terbaik di dunia ini. Kita mau tanya-tanya bagaimana nih pengalamannya. Oke, selamat sore Anggri. Selamat sore Asti. Apa kabar? Baik, akhirnya kita ketemu ya. Ketemu lagi. Setelah saya dibajak ulang-ulang ya. Dibajak ulang-ulang, dikejar ulang-ulang. Ya. Oke, thank you sudah Sama-sama. bersedia untuk kita bercerita-cerita. Nah, masih kerja tetap Masih kerja tetap. Di tengah corona harus kerja. dan saya mengganggu pekerjaannya. Ya, tidak. Sama sekali tidak Oke. mengganggu sama sekali. Agri berapa tahun sudah bekerja di Nihi Sumba? 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Nah, pertama dulu memang langsung jadi guest captain atau seperti apa? Perjalanan untuk jadi guest captain itu bukan Mhm. easy kayak orang lihat. Mhm. Jadi basic saya lulus dari Malang, pendidikan bahasa Inggris. Iya, iya. Terus sebenarnya ambil jurusan bahasa Inggris keguruan. Saya sebenarnya hanya untuk mau ikut-ikut keguruan, maksud karena guru itu peluang untuk kerjanya Iya, besar, gitu kan. Tapi setelah kesininya saya mulai, saya tidak ada passion ke ini, begitu. Jadi terus pas saya kembali dari Malang sampai sini dibuka lowongan pekerjaan kan, buka ini saya coba-coba, ternyata saya diterima sepersekian banyak orang, gitu ya. Adalah istilahnya celah-celah untuk bisa ini kan, maksudnya untuk bisa belajar lah lebih banyak. Iya. Maksudnya pengalaman dunia itu seperti apa sih sebenarnya. Meskipun sebelumnya tidak punya pengalaman juga tentang tidak punya perhotelan. basic ya, maksudnya hotel ini salah satu buat saya tempat paling terbaik untuk saya belajar karena di sini saya mulai belajar dari basic yang paling kecil sampai Iya. terus pertama diterima saya di restoran dulu 3 bulan training, and then after that moving to butler. Kita masih sistem butler tapi masih junior butler, habis itu for one years, tapi itu masih tetap kita masih tetap junior. Terus setelah 1 tahun bergulirnya butler, kita akhirnya dipindah ke, sebenarnya kita tetap sama butler, hanya namanya yang diperkeren sedikit. Oke. Namanya yang diperkeren sedikit jadi guest captain, tapi ada some job description yang berbeda. Ya, berbeda dari yang sebelumnya. Gitu. Dan jadi guest captain itu sudah 3 tahun. Oke, pengalaman paling berkesan apa nih selama akhirnya di guest captain? Wow. Banyak sih sebenarnya pengalaman paling berkesan. Pertama itu kita belajar banyak hal. Belajar, kenapa saya bilang belajar banyak hal? Karena dari awalnya yang zero experience tentang hospitality, akhirnya saya bisa tahu, hospitality itu seperti ini. Dari yang tidak bisa senyum, maksudnya ya everyone knows if I get like so rude face, if I doesn't like people and I cannot smile. It's like semua orang tahu kalau saya tuh agak jutek. Maksudnya saya kalau belum kenal orang saya agak sulit. Iya. Iya. Tapi setelah kesini saya tahu, setelah saya kerja di hospitality saya akhirnya tahu satu itu senyum. Jadi sekarang kayak mulai setelah kerja di sini, even orang tidak kenal pun saya akan tersenyum gitu, karena sudah terbiasa kan. Sudah terbiasa. Terus akhirnya kita tahu ungkapan berterima kasih. Banyaklah yang tempat ini ajarkan setelah jadi guest captain. Maksudnya kita bisa belajar banyak hal positif, negatif, everything. Ya, itu small ya sebenarnya, kecil tapi sesuatu yang sederhana tapi itu merubah karakter dan attitude-nya juga gitu. Luar biasa. Nah,
setelah menjadi guest captain lagi nih Kak Anggi, kan biasanya nih saya lihat ketemu orang-orang hebat dari belahan dunia gitu ya. Bagaimana dong perasaannya, maksudnya pengalamannya mendampingi tamu-tamu istimewa itu seperti apa? Pertama dulu sebelum jadi sebelum jadi guest captain masih junior itu saya selalu berpikir bilang begini, apa sih hebatnya mereka senior? Kenapa mereka bisa taking care like kalau kita di sini kan ada VIP, VIP. Iya. Ada yang begini. Apa sih hebatnya mereka? Kenapa mereka bisa ini? Terus setelah kesini ternyata ketemu orang hebat dunia. Kita bisa belajar siapa? Kayak, sebutkan dong siapa saja. Kayak kalau buat saya ya orang paling hebat buat saya tuh seperti CEO kami Bapak James. Bapak Jamesnya selalu ya Pak. Guru terbaik buat saya. Maksudnya untuk sampai saya ada di tahap yang maksudnya bisa dibilang lah untuk supaya punya karakter sendiri jadi guest captain itu beliau itu guru. Istilahnya guru, dia adalah motivator terbaiknya saya untuk bekerja sampai kayak ya pokoknya bekerja keras tanpa pantang mundur, tanpa pantang menyerah itu ya salah satunya. Terus banyak sih, kayak saya pernah handle Tony Fadel, The Fathers of Eiffel, Tony Fadel. Ya. Terus itu kita punya produser film dari England, Bapak Eric Helmer. Jadi begitu banyak orang dengan jenis-jenis pekerjaannya mereka, dengan hal-hal hebat yang mereka buat, dan mereka datang ke sini tidak seperti kelihatan seperti mereka orang saya buat ini loh kayak gitu, tapi mereka datang dengan low profile. Mereka datang dengan memang kayak ini, kayak itu humble gitu. Kayak kita tidak pernah tahu kalau mereka itu orang hebat. Orang hebat di luar di sana dunia. Mereka tuh orang hebat yang dikejar-kejar media di luar sana. Kalau sampai sini kan kita kayak siapa sih Siapa sih Anda? Kita kan maksudnya kita yang memang benar-benar fokus sama kehidupan kita tidak kenal, termasuk saya dulu kan. Saya beberapa orang kita tidak kenal. Tapi saya tertarik di sini. Anggi dikenal bahwa dirimu adalah salah satu dikatakan bahwa anak nih CEO-nya nih gitu, Pak James tadi. Nah, itu suka dukanya mendampingi bapakmu, ayahmu itu apa coba? Sukanya dulu deh. Sebenarnya panggilan anaknya biasa orang bilang anaknya Pak James. Kadang sampai namanya saya tuh diplesetkan jadi Angry McBride kan, kadang kayak kan ya. Tapi suka dukanya itu, kalau sukanya dulu ya. Sukanya dulu kalau sama bapak itu kita belajar hal kecil. Kita itu bapak ajar supaya teliti dan bapak tuh suka kasih umpama gelas. Gelas kalau kita sudah kasih pecah, kita ambil mau lem sebagus apapun itu dan kita lem, dia sudah tidak akan berbentuk bagus seperti semula. Jadi bapak bilang kepercayaan yang orang sudah kasih ke kita, pegang baik-baik. Jadi dia itu kenapa saya selalu, buat saya bapak itu orang hebat, buat saya guru terbaik buat saya, karena dia ajar saya dari nol, dari yang dulu saya tidak mau dulu pertama sebenarnya handle sama beliau. Karena karakternya beliau kan, dia kerja kan dia perfeksionis. Siapapun orang pasti akan kayaknya ini takut kan kayak gitu. Tapi setelah kesini saya akhirnya mengerti kalau dengan bapak tuh kita harus mengerti every detail of our job. Itu saja. Kalau dukanya dia, kalau bapak ada, ya saya tidak bisa pulang rumah. Saya tidak bisa pulang rumah. Even mau 2 minggu pun. Ini sekarang 3 bulan kan? Masih 3 bulan. Tidak bisa saya tidak bisa pulang rumah. Tidak bisa jauh dari HP. Padahal saya sebenarnya itu orang yang paling tidak suka pegang HP. Kalau saya ada di rumah, saya tidak bisa jauh dari HP. Saya tuh orang yang paling tidak suka dekat, terlalu adiktif dengan handphone. Terus saya tidak bisa buat apa. I'm stuck here. in this paradise. But enjoy ya Kak ya di sini. Enjoy ya. Tetap mencintai pekerjaannya itu. Harus dong. Iya, harus dong. Next question. Pernah tidak Angri hadapin tamu yang buat kesal? Pernah. Itu baru tahun lalu.
Oke. Bagaimana ceritanya? Pokoknya ya OKB lah. Oke. Oh, OKB. Artinya orang kaya baru gitu. Oke. Indonesia. Saya tidak mau menjudge orang ya. Oh iya, Maksud it's saya fine. Maksud saya kalau namanya saya mengerjakan pekerjaan saya ya, betul. saya begitulah kayak kita harus tulus apa. Betul. Tapi ada satu sisi kita juga di sisi lain kita manusia biasa. Tapi saat kita tidak mendapatkan perlakuan yang baik, ya betul, pasti otomatis kita akan secara mental kita akan langsung kayak namanya kita manusia, pasti otomatis kita akan membenci orang kan. Saya sementara badan, terus ibunya minta sesuatu itu always dia tidak pakai kata minta tolong and say thank you. Even tamu yang suka komplain sekalipun, dia itu mereka tuh akan selalu please and thank you. Tapi beliau ini dia tidak akan pernah berkata terima kasih dan tolong. Kita tidak pernah accept, maksudnya exception money dari setelah tamu. Ya. Kita hanya exception your experience stay with us. Hanya itu saja. Tapi perlakuan beliau ke semua staff itu yang bikin saya benar-benar muak. Setelah dia pergi saja kau. Gitu, jangan kembali lagi. Biasanya kalau tamu setelah pergi, jangan lupa datang kembali lagi. Kan kayak gitu ya. Kayak kita langsung tetap keep in touch mereka by WhatsApp. Tapi yang tamu yang ini benar-benar saya langsung blacklist dari WA, langsung saya ya memang benar-benar saya sudah dia maksudnya tingkat manusiawinya sudah benar-benar less I see. Jadi itu yang manusia itu yang benar-benar masih membekas dan tidak mungkin ya akan membekas sampai nanti hidup. Oh my god. Nah, Kak Anggri untuk yang selanjutnya nih, kalau yang tadi tentang bagaimana menghadapi tamu yang super itulah gitu OKB. Tapi perbandingannya juga Anggri pernah hadapin orang-orang yang benar-benar yang super ramah, super kaya, super ramah gitu. Oh, pernah. Saya pernah punya satu family. Mereka tuh benar-benar nice family. Sampai event makan pun mereka tuh selalu prepare satu kursi for me. Dan selalu saya tolak karena saya masih pakai seragam. Maksudnya kan tidak etis kan, jadi mereka makan kita harus join kan. Jadi mereka tuh dorang they always say you are not working, you are a part of our family. Jadi mereka bilang mereka datang ke sini hanya untuk datang bertamu ke rumah saya gitu. Jadi mereka tuh nice, very very nice family. Mereka nice dan sampai sekarang pun mereka masih tetap keep in touch. Terus saya punya Bombers keluarga juga, I think you know. Pak Bombers itu ya salah satu apa Kak? Dia itu salah satu desainer of diamond ya? Ya, diamond. Terus dia juga salah satu nih donate-nya tetapnya Sumba Foundation. Dia yang always support Sumbanese family. Like dia maksudnya dia bikin desain untuk ininya semua. Ina, next. Ini sebagai perempuan asli Sumba. Lahir juga di sini, orang Lamboya juga gitu. Nah, pesan-pesannya nih untuk anak muda dan teman-teman orang muda dan juga adik-adik mungkin yang lagi berjuang yang punya ketertarikan di dunia hospitality atau perhotelan. Silakan. Pesannya itu hanya satu saja sebenarnya ya. Kita kerja dengan orang asing, mereka itu lebih menjunjung tinggi kepercayaan. Jadi ya jangan rubah identitas kita sebagai orang Sumba. Jangan pernah rubah, jangan pernah jadi orang apapun itu, tetaplah jadi kita orang Sumba. Dan satu yang paling penting itu tetap jaga kepercayaan mereka. Jaga kepercayaan. Karena kepercayaan itu seperti gelas katanya Bapak, sekali sudah pecah, susah sudah. Biar kita mau buat yang terbaik sebaik apapun itu akan tetap ada, maksudnya ada coretan kecil. Nih the last Kak Anggri, seharusnya nih karena sekarang pandemi masih berlanjut, merasa puas tidak apa yang bantuan yang dilakukan oleh pihak ini?
Oh, saya puas sekali, maksudnya berterima kasih sekali, bersyukur juga ada, karena saya harus bercermin dari hotel-hotel yang lain, hotel di luar sana. Mereka merumahkan karyawannya tapi tidak digaji kan. Kita di sini disuruh untuk kerja dari rumah, tapi kita tetap digaji 50%. Jadi saya terima kasih sekali untuk Chris Bush dan Pak James karena sudah merasakan kesulitannya kami sebagai orang Sumba juga dengan adanya pandemi ini. Saya berterima kasih sekali karena mereka masih begitu punya rasa kepedulian yang besar untuk kami di sini. Oke, Kak Angri, thank you so much for sharing with us karena ada di belakang, dan thank you for my brother Vicky yang selalu sama-sama. I love you, bisa jadi partner. Dan nih dibantu Kak Angri biar promo untuk subscribe di channel Rosvita. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, comment, and like Rosvita Astikula. Thank you. See you, bye bye.